Kami percaya bahwa di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini, betapa matamu terus tertuju kepada gerejamu Tuhan. Kau sedang membentuk, mencipta ulang, memastikan tidak ada pekerjaan musuh di tengah-tengah gereja. Engkau rindu supaya sungguh seperti grand design Tuhan, bahwa gereja harus diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Maka itu matamu tertuju kepada kami. Engkau memproses kami, membentuk kami, mencipta ulang lewat pekerjaan roh dan firman, supaya kau pastikan hidup kami betul-betul mencerminkan Kristus. Engkau pastikan hidup kami betul-betul mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oh, dibangun di dalam pola Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang tertuju kepada kami, karena lewat gerejamu Tuhan, banyak bangsa akan berduyun-berduyun datang ke rumahmu. Maka itu kau pastikan lebih dulu gerejamu diselimuti kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki hati yang terus terbuka, dibentuk, diproses, sampai kau dapati kami tidak mengerjakan ambisi kami pribadi, tapi kami mengerjakan agendamu Tuhan. Kau dapati hati kami murni, tidak ada keangkuhan, kesombongan, tidak ada konflik batin iri hati, tapi kau dapati hari demi hari hati kami murni, hati kami tahir, pola pikir kami betul-betul selaras dengan firman-Mu, sikap hati kami benar, sehingga apapun yang kau izinkan terjadi, peristiwa kejadian, kami boleh merespon dengan benar sesuai dengan firman-Mu, karena kami tahu gerejamu dinantikan banyak orang Tuhan, hidup kami dinantikan banyak orang. Maka itu matamu tertuju kepada kami. Kemala sedapati kami Tuhan, orang yang bersedia untuk Kau bentuk habis-habisan. Kami tahu hidup kami dinantikan keluarga kami, hidup kami dinantikan kota ini, bangsa ini, bangsa-bangsa. Maka itu kami bersedia diproses, dibentuk Tuhan, dicipta ulang. Ada banyak kesakitan-kesakitan yang memang harus kami alami, karena apa yang tidak akurat sedang Kau cabut dalam hidup kami. Kau sedang menggantikan sesuatu yang ilahi, perkara yang ilahi Kau tanam kuat, sehingga karakter kami semua Tuhan mencerminkan karakter Kristus. Dimanapun kami berada, kami merepresentasikan Engkau, kami menghadirkan kerajaan Allah, kami menjadi tanda alamat, kami menjadi tanda ajaib, kami menjadi pintu gerbang surga. Oh, itulah yang harus terjadi Tuhan. Pengaruh kami semakin besar, aliran kehidupan kami semakin dirasakan. Setiap orang yang berinteraksi dengan kami, mereka merasakan aliran kehidupan kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan. Maka itu telinga kami mau kami pasang dengar, hati kami menjadi tanah yang subur. Untuk setiap firman kami tangkap Tuhan, mengubahkan dan memerdekakan kami. Karena hidup kami bukan cerita tentang kami, tapi hidup kami cerita tentang Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami dari ujung rambut sampai ujung kaki mensaksikan perbuatan-Mu yang ajaib. Orang melihat, kami melihat bagaimana Tuhan besar, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga Engkau mengangkat sedemikian rupa kami. Kehormatan bagi kami untuk menjadi rekan sekerja Engkau, menjadi kemah Tuhan di bumi ini, menjadi tubuh Kristus di bumi ini, supaya setiap orang boleh mengenal siapa Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan firman-Mu hari ini, firman yang mengubahkan dan memerdekakan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi firman yang mengubahkan dan memerdekakan. Kami semakin diubahkan, cara berpikir kami yang lama dihancurkan, diganti dengan pikiran Kristus dalam hidup kami. Terima kasih, sertai pemberitaan firman dengan tanda-tanda mujizat, baik yang di Zoom maupun yang onsite Tuhan. Oh, kuasa kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, yang letih lesu dibangkitkan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, urapi hamba-Mu supaya dia menyampaikan apa yang Kau sampaikan baginya, disampaikan kepada jemaat. Terpujilah
nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Yes. Hari ini banyak sekali yang nggak datang ya. Kita kurang tahu kabarnya. Tapi saya percaya bahwa seberapapun kita hadir, Roh Tuhan ada di sini, amin. Yesus ada bersama dengan kita, amin. Di tempat ini. Saudaraku, setiap kali ibadah saya sangat bergairah. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu dahsyat, saudara. Dia bisa mengubah, bisa membalikkan pekerjaan musuh, bahkan bisa menghancurkan pekerjaan musuh. Dan ketika ibadah firman Tuhan disampaikan, saya selalu percaya setiap firman yang keluar dari bait Allah ini ya, dari depan ini tidak akan pernah sia-sia, amin. Dia akan mencetak, membentuk ulang hidup kita. Dan kita akan semakin selaras dengan Tuhan, amin. Saya percaya sekali saudaraku bahwa Tuhan akhir zaman ini matanya tertuju kepada saudara dan saya. Karena kita gereja, amin. Gereja bukan gedung, amin. Gereja adalah orang percaya, saudara dan saya. Kenapa? Ya, kita lihat saudara di Wahyu 12. Mohon maaf, bulan ini, 1 bulan ini kita akan belajar tentang pencurahan Roh Kudus untuk bangsa-bangsa. Saya rindu supaya saudara berpikir bangsa-bangsa, kita aja masih 16 desa belum beres gitu ya. Tapi kita rindu supaya kita boleh mengerti pikiran Kristus, amin. Supaya kita juga boleh mengerti posisi kita. Bagaimana hidup kita untuk memberkati bangsa-bangsa. Baik saudaraku, saya percaya bahwa segala sesuatu dimulai dari gereja, betul? Saudara setuju? Pemulihan segala sesuatu dimulai dari gereja, amin. Ya, Tuhan katakan gunung rumah Tuhan menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Ya, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Berarti semuanya dimulai dari gereja. Dimulai dari rumah Tuhan. Siapa gereja? Saudara dan saya. Dalam kegelapan dunia yang semakin gelap ini saudaraku, Tuhan betul-betul ingin serius dengan gerejanya. Saudara dan saya. Karena yang bisa menerangi kegelapan adalah gereja. Betul? Amin ya. Segala pengetahuan, segala masalah, segala kepintaran dunia ini saudaraku tidak akan pernah bisa menjawab kegelapan yang ada di dunia. Semuanya dimulai dari gereja. Betul? Amin. Saudara dan saya sangat yakin saudara hari-hari ini Tuhan betul-betul serius dengan saudara. Matanya tertuju. Saya pernah bagikan di khotbah ya, bahwa hari-hari terakhir mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kenapa? Karena Tuhan ingin promosi orang benar sehingga bisa duduk dengan raja-raja. Artinya orang benar harus duduk memerintah bersama raja-raja untuk memberikan pengaruh bagi bangsa. Jadi saudaraku, jangan sampai engkau tidak menghargai hidupmu. Amin. Tuhan sedang serius dengan hidupmu. Amin. Ya, maka itu saudara, kalau Tuhan izinkan banyak proses pembentukan, miliki sikap hati yang berkata, Tuhan, aku mau memiliki hati yang lemah, lembut, rendah, hati senang, diajar proses. Karena Tuhan tidak mungkin tidak proses saudara, karena Tuhan ingin saudara menjadi terang, betul? Saudara, Tuhan mau pastikan dalam hidup saudara tidak ada pekerjaan musuh, amin. Dia mau cabut itu dalam hidup saudara, yang tersembunyi, keangkuhan semuanya saudara. Kadang kita tidak sadar, betul? Kenapa? Karena hanya gereja, hanya saudara dan saya yang bisa menjawab semua persoalan bangsa dan bangsa-bangsa. Semuanya dimulai dari gereja. Betul? Nah, hari ini saudaraku kita belajar tentang doa. Ya, doa, saya baca ya. Berdoa sampai Roh Kudus dicurahkan. Saudara, kita nggak usah baca firman-Nya, saya pernah sampaikan di sini. Di Wahyu 12, saudara. Ya, di Wahyu 12 itu
dikatakan di sana bahwa grand design Tuhan, artinya tujuan Tuhan mendirikan gereja, ya. Jadi saudaraku, di akhir zaman, pada akhirnya Tuhan itu merindukan bahwa suatu saat, ya, tujuan Tuhan, grand design Tuhan, tujuan besar Tuhan mendirikan gereja. Sekali lagi saudara, gereja bukan gedung, ya. Kalau saudara saya bilang gereja, jangan kepikiran gedung, ya. Saudara dan saya, kumpulan orang percaya, amin. Itu adalah gereja itu diselimuti kemuliaan Tuhan. Ya, di Wahyu 12. Saya nggak jelaskan dulu, pernah saya jelaskan panjang lebar. Ya, seperti wanita perempuan, ya, diselimuti matahari kemuliaan. Ya, jadi grand design Tuhan untuk gereja, dia itu diselimuti kemuliaan. Tujuan saudara, tujuan Tuhan untuk saudara dan kita diselimuti kemuliaan. Amin. Ya, menjadi terang, matahari kan terang, saudara. Ya. Kemudian saudaraku, saudara dibangun di dalam pola dia. Ya. Karena tidak mungkin saudara diselimuti kemuliaan kalau hidup saudara dan saya tidak dibangun di dalam pola Tuhan. Amin. Ya, kita mau bangun hidup kita semau kita sendiri, sampai apapun gereja itu nggak akan diselimuti kemuliaan Tuhan, betul? Jadi kita ada pola, ya, pola Tuhan, ya. Jadi gereja kita akan diselimuti kemuliaan. Oh, itu saya deklarasi terus. Oh Tuhan, saya tahu bahwa saya hari-hari ini akan diselimuti kemuliaan karena saya rindu saya dibangun di dalam pola Tuhan. Amin. Ya, ya, dibangun di dalam pola Tuhan. Kemudian dengan dasar kebenaran Kristus. Ada dasarnya, saudara, ya. Bukan kebenaran yang lain. Dasarnya adalah kebenaran Kristus. Untuk apa, saudara? Untuk memerintah. Ya, amin. Memerintah, ya, bukan diperintah. Kita memerintah bukan waktu kita mati di surga. Memerintahnya di sini, saudara. Memerintah, ya. Untuk apa memerintah? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ujung-ujungnya, saudaraku, grand design Tuhan atas gerejanya adalah menggembalakan bangsa-bangsa. Amin. Jadi saudaraku, grand design Tuhan itu bangsa-bangsa. Menggembalakan bangsa-bangsa. Siapa yang 30% di Eropa hampir dikuasai. Padang gurun menjadi Las Vegas. Yaitu apa? Tentang roh kudus, ya. Akan ada pencurahan roh kudus, itu janji Bapa. Nah, Tuhan menyuruh para rasul untuk apa, saudaraku? Untuk menantikan. Ya. Ya. Untuk tidak pergi kemana-mana, meninggalkan Yerusalem, tidak. Tapi mereka menantikan janji Bapa. Kita lihat langsung Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14, ya, saya akan bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Lanjut. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Rupanya ada loteng, saudaraku, ya. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Lanjut. Mereka, kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara, pencurahan Roh Kudus harus dimulai dengan doa. Betul? Kita lihat polanya, betul? Amin. Tidak ada pencurahan Roh Kudus terjadi tanpa mulai dengan doa. Makanya Tuhan bilang ke para rasul, para rasul jangan pergi kemana-mana. Kamu nantikan janji Bapa, pencurahan Roh Kudus. Kamu datang bersama-sama nantikan. Ngapain dia di loteng? Yaitu mereka bertekun dengan sehati dalam doa
ini, untuk supaya pencurahan Roh Kudus terjadi, harus berdoa. Amin. Dikatakan di sini ada kata-kata yang luar biasa. Mereka semua bertekun dengan sehati. Rupanya saudaraku, untuk pencurahan Roh Kudus bukan hanya sekedar doa, tapi doa yang sehati. Saudara, kalau saudara lihat bahasa Ibraninya sehati, itu diambil dari kata homotumadon. Ya, itu artinya satu pikiran, satu tujuan, dan satu passion. Passion itu gairah. Jadi saudaraku, pencurahan Roh Kudus harus dimulai dengan doa. Doa yang bagaimana? Doa yang sehati. Doa sehati itu bagaimana? Doa yang semua orang harus satu pikiran, satu tujuan, satu passion, satu gairah. Jadi bukan banyaknya orang berdoa, betul? Ngerti ya? Tapi sepakatnya orang berdoa. Sehatinya orang berdoa. Itu kata kunci. Kalau engkau rindu ada pencurahan Roh Kudus dalam keluargamu, kau harus sepakat sehati sama anggota yang sudah percaya untuk berdoa. Amin. Ya. Sepakat, sehati, sepikiran. Ya. Kalau kita berdoa, saudaraku, saya bilang sebagai kudus dan satu gairah, passion. Jadi kalau misalnya kita berdoa untuk Indonesia, wow betul Tuhan, Indonesia gairahnya sama. One accord, one mind, one passion, kata bahasa Inggrisnya Bandung Pusat itu sering menyampaikan. Saudara ya, tapi karena saudara bukan di situ ya, satu pikiran, satu tujuan, satu passion. Ya. Saya merindukan saudara ketika kita berdoa itu terjadi. Saudara gak perlu kita punya S2, S3, S apapun. Tapi ketika kita berfungsi, berdoa, sepakat, pencurahan Roh Kudus kita mengubah bangsa. Yes. Kenapa saudaraku? Karena ketika engkau sepakat saudaraku, ketika kita sehati, engkau sedang menciptakan atmosfer doa. Saudara ya. Dan tidak ada pencurahan Roh Kudus, kebangunan rohani atau kegerakan besar yang lain kalau tidak ada atmosfer doa. Apa itu atmosfer doa? Atmosfer doa itu saudaraku itu sebagai ibu. Artinya apa? Sebagai ibu itu yang melahirkan pekerjaan roh, pekerjaan roh, pekerjaan roh, pekerjaan roh. Ya. Amin saudara. Saya percaya saudara. Tadi Pak Gun bilang ya, gimana sih kok saya kok sulit banget dulu. Melayani keluarga-keluarga, pusing 7 keliling. Bukannya dia stres, saya yang stres. Bukan dia dilayani kelepasan, saya dilayani kelepasan. Tapi ketika ada orang sepakat saudara, berdoa, amin. Sehati ya. Terjadi apa? Atmosfer doa. Dan atmosfer doa inilah sebagai ibu rohani saudara. Dialah yang melakukan pekerjaan roh. Manifestasi pekerjaan roh. Sehingga dia dilembutkan. Tiba-tiba berbalik. Betul gak saudara? Hari ini di Singapura, teman-teman Singapura. Mereka sedang mengalami kegerakan yang luar biasa. Amin. Ya. Saya tahu teman-teman Singapura ini TKW saudaraku. Gak kayak kita yang punya jam tidur yang enak 7 jam. Bisa kita manage, saya mau tidur berapa jam bisa. Dengan kesibukannya karena dia seorang hamba harus tunduk pada majikan. Tapi mereka masih doa semalaman saudara. Lewat Zoom. Saudara ya. Saya melihat sendiri di grup. Kebayang tuh mereka berdoa mulai jam 12 malam sampai jam 3, jam 4, jam 5 dia harus bekerja. Betul gak? Bukan pengorbanan yang biasa loh itu. Tapi saudara justru karena mereka sepakat. Hari-hari ini mereka mengalami kegerakan yang luar biasa. Ya. Ya. Mereka berkata kemarin, Rosita bilang pada waktu kami ini Mbak persekutuan di outdoor, di taman-taman saudara. Gak punya musik, gak ada pemain musik saudara. Sementara teman-teman TKW kan belum fasih. Worship, pujian, penyembahan seperti kita.
Tapi lawatan Tuhan luar biasa. Mereka menangis di lawat Tuhan. Kalau indoor sih nggak apa-apa ya kan. Ini outdoor, terlalu banyak variabel yang mengganggu. Tapi karena atmosfer doa. Amin. Karena sepakat, sehati. Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya seberapapun masalah di keluarga, keluarga besar dan segala macam. Aja 2-3 orang sepakat, ya kan? 2-3 orang sepakat, ya kan? Kita rindu ya, coba kita Matius 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19 kita sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan berapa saudaraku? 2. Suami istri sepakat, dahsyat enggak? Apapun juga katanya ya. Permintaan mereka itu akan dikabulkan. Yes. Anak kita sulit diatur apa segala. Kita butuh pekerjaan roh. Betul enggak saudara? Gimana sih caranya ngedidik anak yang baik? Step 1, step 2, step 3 enggak bisa. Betul enggak saudara? Saudara kuliah psikologi dan segala macam enggak bisa. Saudara perlu apa? Pekerjaan roh. Pekerjaan roh hanya bisa dihasilkan karena atmosfer doa. Atmosfer doa bisa terjadi kalau ada orang sepakat. Jadi saya percaya saudaraku, kuncinya jawabannya kalau aku sepakat. Keluarga besar, kota ini, bangsa ini saudaraku. Maka itu saudaraku saya lebih concern sepakat daripada banyaknya orang. Amin. Ketika kita sehati dan sepakat, saya percaya atmosfer doa, pekerjaan roh akan terjadi. Orang akan begitu lembut, begitu haus lapar akan Tuhan. Amin. Oh, saya melihat saudara, ya teman seruangan saya belum terima Yesus saudaraku. Dia sudah mulai punya kunci, orang tuanya sudah sembuh, dia sekarang happy, gak pernah saya lihat tekuk-tekuk. Saya benar bagikan bagaimana nilai-nilai kebenaran Kristus yang secara umum bisa diterima saudara. Dan yang luar biasa dia mulai bersaksi, Bu temen saya ya kemarin gini. Saya bilang aja ngapain nyikapin hidup ini kayak begini. Apa yang diomongin Ibu tak omongin sama dia. Aku pengen dia happy sama seperti aku happy. Sama seperti ibu happy katanya. Saudara, mungkin dia belum terima Yesus. Tapi dia sedang melakukan jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita terus berdoa, pekerjaan roh akan membawa dia percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kata kunci sepakat itu penting. Sehati. Betul enggak? Apa yang membuat kita tidak sehati? Konflik. Betul? Kenapa banyak gereja seringkali tidak mengalami kemuliaan? Masalah gereja terbesar adalah konflik. Kenapa ada konflik? Kesombongan, egois, mementingkan diri sendiri. Diberikan tempat yang paling tinggi. Tapi saya percaya ketika kau sehati, kau rendah hati, mengutamakan satu dengan yang lain. Betul gak? Jadi saudara berdoa bukan kata-katanya yang bagus. Tapi hatimu yang sehati sepakat dan percaya. Amin. Hanya doa yang sehati sepakat sanggup mencurahkan Roh Kudus. Pola Tuhan, mereka di loteng, mereka bertekun sehati berdoa. Amin. Saya berdoa supaya atmosfer doa ke Subang menjalar ke bangsa-bangsa.
Kita nggak mungkin pergi ke Jerman ya saudaraku. Saya jadwal minggu ini Mbak Kristen ke Jerman ya, minggu depan Tari ke Jerman. Bukan mudah itu saudara, jauh. Nah Mbak Minten ke Korea lah ya. Tapi percaya, itu pun saudara kalau datang ke sana tanpa atmosfer doa tidak akan ada pekerjaan roh. Tapi secara fisik mungkin kita nggak ke Jerman. Secara fisik kita nggak ke Perancis. Tapi sehati sepakat kita membuat atmosfer doa mengubahkan bangsa. Amin. Itulah fungsi gereja di akhir zaman. Itulah yang dibilang mengembalakan bangsa-bangsa. Amin. Yang kedua, kita lihat pola Tuhan saudara ya. Yang kedua saudara, kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15. Kenapa pencurahan Roh Kudus terjadi? Persiapan apa yang dilakukan oleh para rasul? Saya akan bacakan buat saudara. Ini penting saudara. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ini yang ikut berdoa di loteng saudara. Saudaraku, Petrus tiba-tiba mengambil alih pimpinan, betul nggak? Ya kan? Belum ada pemimpin, betul nggak? Tapi pada waktu dia sehati berdoa sepakat, kemudian Petrus ada di tengah-tengah mengambil alih pemimpin. Tetapi tidak ada satupun yang protes. Betul? Masing-masing pribadi tidak ada persaingan. Selama ada persaingan tidak akan pernah ada pencurahan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, kita hancurkan itu. Saudara, pada waktu itu setelah mereka berdoa, Tuhan gak angkat, Petrus kamu nanti ya yang jadi pemimpin. Belum ada. Tapi Petrus mengambil alih pimpinan. Dia katakan pada berdirilah Petrus. Tapi semua 120 orang gak ada yang protes. Amin. Dia gak bilang begini, lah Petrus ngapain dia jadi pemimpin, lebih baik gua dong Yohanes. Dia nyangkal 3 kali saya anak kesayangan Tuhan. Padahal saudaraku masalah dekat dengan Bapa memerintah bersama Yesus itu jadi perdebatan sebelum mereka sehati berdoa. Betul gak? Tuhan kalau kamu nanti jadi raja aku ya, Yakobus bilang ya. Tetapi ketika mereka sehati sepakat saudara, amin. Tidak ada persaingan. Amin. Saya rindu saudara. Kita mempersiapkan pencurahan Roh Kudus. Tidak ada dia lebih besar, saya lebih besar. Tidak ada. Tidak ada persaing. Kita tidak sedang berkompetisi. Pelayanku lebih hebat daripada engkau. Tapi kita merendahkan diri. Mengutamakan satu dengan yang lain. Mengosongkan diri. Dan berkata, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Amin. Saya percaya saudara kalau sikap hati kita seperti itu, pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Saya yakin tsunami besar-besaran itu akan terjadi. Jadi yang kedua saudara, itu adalah tentang mengosongkan diri. Jadi yang persiapan, ini kan sedang mempersiapkan saudara ya. Gereja sudah dicurahkan Roh Kudus. Sekarang kita mempersiapkan pencurahan Roh Kudus yang selanjutnya. Di bangsa-bangsa, di kota kita, di keluarga kita. Syarat-syaratnya yang pertama doa sehati. Sepakat saudara. Yang kedua, kau harus mengosongkan diri. Sama seperti para rasul, tidak ada yang protes ketika Petrus mengambil alih pimpinan. Dia tidak, orang gak merasa bahwa saya lebih layak dari dia jadi pimpinan. Tapi mereka menghormati, respect kepada Petrus karena tidak ada persaingan. Kenapa begitu banyak gereja saudaraku, tapi pencurahan Roh Kudus di Indonesia belum terjadi karena banyak persaingan. Hamba saya lebih terkenal, follower saya lebih banyak. Semuanya. Tapi ketika kita mengosongkan diri, saya percaya pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Amin. Dihancurkan semua saudara. Roh-roh persaingan, amin. Menganggap kita lebih hebat. Tapi hati yang kosong, merendahkan diri,
mengutamakan satu dengan yang lain. Itu yang harus terjadi. Amin. Kita lihat polanya Tuhan Yesus, saudara. Dia itu hamba dari semua hamba. Bayangin. Hamba saja, saudaraku, seperti Keset. Welcome, betul? Saudara, Keset tulisannya kan welcome gitu. Saudaraku, Keset itu kalau kakimu bersih perlu keset enggak? Tapi ketika kaki kotor perlu keset, betul enggak? Hamba saja, saudaraku. Kadang-kadang kita diapain, keset. Sesuatu yang kotor kan enggak selalu mengenakan, saudara ya. Tapi Tuhan bilang, aku mau jadi hamba. Dia merelakan dirinya, saudara, jadi hamba. Enggak disuruh. Nih, kamu lukai aku. Kamu mau sakiti aku mau. Kadang-kadang kita nggak mau jadi hamba ya, disakiti. Dia hamba, saudaraku, dari semua hamba. Bayangin, itu rendah sudah rendah lagi berapa tingkat. Maka itu wajar kalau Tuhan meninggikan dia. Nah, karena dia merelakan diri supaya tidak ada satupun yang mengklaim. Karena itu karena saya. Betul? Yang ketiga, saudara. Jadi prasyarat pencurahan Roh Kudus. Yang pertama tadi berdoa dengan sepakat. Betul? Yang kedua, mengosongkan diri. Tidak ada persaingan. Petrus mengambil alih, tidak ada yang protes. Ciri-ciri bagaimana Roh Kudus disiapkan untuk dicurahkan. Yang ketiga, meyakini hal yang sama. Bagaimana mungkin saya sepakat kalau keyakinan Pak Medi nggak sama dengan saya, betul nggak? Ya, misalnya, ya apa ya misalnya? Saya bilang, Pak Medi, misal nih, nanti Tuhan datang baru kita diangkat. Dia bilang, oh enggak Mbak, Tuhan diangkat dulu baru datang. Pokoknya berdebat. Nggak mungkin saudara saya berdoa dengan Pak Medi sepakat, betul nggak? Oh keyakinannya aja nggak sama. Tentang puasa misalnya. Mbak, puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh enggak, ada puasa ini Pak Medi gini-gini. Oh enggak, gini-gini. Nggak mungkin saya. Harus memiliki nilai keyakinan yang sama. Saudaraku, kita buka 1 Korintus 15 ya, ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi saudaraku yang mendengar kabar bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus itu 500. Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri dan selalu katakan bahwa akan ada janji Bapa, ada penghibur yang akan datang, yang membuat kau bisa menjadi saksi. Jadi tunggu, betul nggak? Tetapi kita lihat saudaraku, yang tadi ya, yang di Kisah Rasul, tadi ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-4 ya. Yang 120 orang tadi ya. Satu apa? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15 coba. Nah lihat. Ini. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus dengan 120 orang. Jadi yang pertama sebenarnya dengar janji tapi percaya, betul nggak? Dia kan punya keyakinan 500. Tetapi justru yang bertindak, saudaraku, yang berdoa di loteng hanya 120 orang. Jadi yang 380, betul nggak saudara ya, matematikannya? 380 orang ini kemana, betul nggak? Karena dia hanya percaya tapi tidak memiliki keyakinan.
Iya sih, percaya sih. Tapi bukan memiliki keyakinan yang sama sehingga keyakinan itu membuat dia bertindak. Betul nggak saudara? Dibutuhkan sikap dan tindakan untuk apa yang dia yakini. Betul nggak? Saya percaya sih. Nah, itu yang firman hanya jadi pengetahuan. Saya percaya sih kalau orang berdoa pasti terjadi sesuatu. Ya hebat ya, di sana ada ini. Tapi nggak pernah berdoa. Gak pernah melangkahkan kakinya untuk berdoa. Saudara itu gak memiliki keyakinan yang sama. Tidak meyakini hal yang sama. Dia gak memiliki sikap dan tindakan untuk melakukan apa yang dia yakini. Jadi tidak semua orang yang mendengar tentang janji Tuhan. Betul gak saudara? Secara otomatis menjadi orang yang percaya dan melakukan tindakan seperti apa yang dia yakini. Dan dibutuhkan orang-orang yang seperti itu. Maka pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Amin. Ya, luar biasa saudara. Akan ada terjadi penyaringan. Ada banyak orang yang tahu janji Tuhan. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya. Dia tidak memiliki keyakinan. Tapi orang-orang yang benar-benar mengalami keyakinan dan bertindak sesuai dengan keyakinan, dialah orang-orang yang mempersiapkan pencurahan Roh Kudus. Itulah saudara dan saya, amin. Karena kita tahu bahwa pada akhir zaman Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran. Kita datang setiap Selasa berdoa. Amin. Baik Zoom, baik onsite saudara. Kenapa saya punya dasar keyakinan bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Kita sedang mempersiapkan. Bagaimana yang 380? Abaikan saja. Betul nggak saudara? Dia tidak pernah mau mengalami anugerah. Ya sudah. Tapi biarlah kita jadi orang yang 120 orang. Saudara, saudara kebayang nggak sih? Dia nggak kenal. 120 orang ini kan kadang nggak kenal satu dengan yang lain. Tinggal di loteng. Saudara kebayang? Gesek-gesekan. Betul nggak saudara? Saya percaya doa mereka itu benar-benar men-set mereka. Melembutkan hati mereka. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus dicurahkan. Mereka juga yang akan beritakan Injil kan? Jadi Tuhan bekerja ganda. Saudara. Yang satu mempersiapkan gereja. Untuk betul-betul memiliki hati yang murni. Yang satu mempersiapkan bangsa-bangsa. Untuk memiliki hati yang haus. Karena bagaimanapun juga kita harus beritakan Injil kerajaan Allah. Betul gak? Tetapi dengan hati yang sudah di-adjust. Dikoreksi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Saudaraku sampai Petrus datang. Gak ada yang protes. Itu terjadi saudara. Betul gak? Pembentukan di dalam loteng. Betul? Gak gampang itu saudara. Saudara aja COVID berapa puluh orang di sini di loteng. Terjadi gesekan segala macam, betul nggak saudara? 120 orang. Itulah cara Tuhan mempersiapkan kegerakan. Kita harus dibentuk supaya tidak ada persaingan. Kita mengosongkan di satu sisi bangsa-bangsa dicurahkan. Kenapa? Supaya kita datang memberitakan Injil kerajaan. Injil kerajaan itu apa? Saya bawa kerajaan. Betul nggak? Hidup saya penuh damai sejahtera, sukacita. Lah kalau saya masih khawatir, takut, bukan Injil kerajaan yang disampaikan. Makanya hidup kita harus dirombak lewat apa? Lewat doa. Ketika kita berdoa, bukan saja kita berseru-seru supaya ada pencurahan Roh Kudus, tapi hidup kita di-adjust, orang bilang dikoreksi. Amin. Buktinya saudaraku Petrus mengambil alih pimpinan, tidak ada yang protes. Semuanya oke bos. Tidak ada yang mengangkat Petrus, betul nggak? Tapi Tuhan membawa Petrus mengambil alih pimpinan. Saudara, 3 hal itu harus ada pada gerejanya. Kalau ini ada, percayalah, gak peduli. Gereja kita dibilang kecil, dibilang itu Mbok GKKD itu bikin plang,
Itu orang BKSG wanita kalau datang ke sini pusing saudaraku, mana sih gerejanya mana? Keliling-keliling. Lalu baru dikasih tahu tukang ojek baru tahu, oh itu gerejanya. Habis nggak ada pelangnya, yang ada pelangnya PKBM. Nggak perlu pelang. Kita nggak perlu terkenal. Tapi doa kita, pencurahan Roh Kudus terjadi. Bangsa-bangsa terjadi. Amin. Saudaraku, mereka akan berbondong-bondong datang ke rumah mana? Rumah orang yang mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, betul nggak? Nggak akan pernah salah alamat, betul nggak saudara? Dia nggak akan pernah ke gereja-gereja yang dimana tidak ada rahim pencurahan Roh Kudus. Mereka akan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Jadi nggak perlu terkenal. Biarlah mereka tahu di mana ada kegerakan, mereka akan datang. Amin. Maka itu siapkan diri kita seberapapun kita untuk memiliki 3 hal itu. Kalau itu terjadi, keluarga kita mengalami pencurahan Roh Kudus, bangsa ini bangsa-bangsa. Amin. Itu membuat kita semakin bergairah lewat gerejanya, ada fungsi. Ya, kita mungkin nggak bisa pergi ke Jerman, ke Korea, ke Perancis, tapi doa kita punya kuasa untuk mengubahkan bangsa-bangsa. Mari kita bangkit berdiri. Gimana sih? Tuhan, kami bersyukur melihat bagaimana pola Tuhan dalam persiapan pencurahan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Pantekosta terjadi karena pola ini dilakukan oleh para rasul. Kami mau mempersiapkan Tuhan diri kami untuk pencurahan Roh Kudus bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa. Maka itu tuh kami rindu sekali untuk memiliki hati yang sepakat sehati dengan pemimpin, dengan arahan Tuhan. Kami mengosongkan diri, tidak ada persaingan. Kami menganggap utama satu dengan yang lain. Kami menjadi hamba satu dengan yang lain. Kami memiliki keyakinan yang sama dengan pemimpin. Kami percaya ketika itu terjadi, ada ledakan kuasa Tuhan. Subang penuh kemuliaan, Lembang penuh kemuliaan, Indonesia, bangsa-bangsa. Dimulai dari rumahmu Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari gerejamu. Ada banyak keluarga hancur dipulihkan. Atmosfer doa dibangun semakin tebal. Sehingga pekerjaan roh terjadi. Kami terheran-heran karena Roh Kudus dicurahkan. Ada banyak pekerjaan roh, kebangunan rohani terjadi. Orang yang cuek dengan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang acuh tak acuh dengan Tuhan, pekerjaan roh membalikkan mereka sehingga mereka haus lapar akan Tuhan, butuh Tuhan yang luar biasa. Kami mau Tuhan dalam doa-doa korporat kami betul-betul memberikan impact yang luar biasa. Kami sepakat sehati. Kami betul-betul mengosongkan diri. Kami betul-betul rindu hanya Tuhan yang ditinggikan. Karena hanya lewat gerejamu segala sesuatu terjadi. Thank you. Terjadilah. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Katakanlah, Engkaulah jawaban dalam setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat
ketika kami sehati sepakat untuk kota bangsa dan bangsa-bangsa, ada pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran, itu pasti terjadi. Kami sepakat ada banyak orang datang kepadamu di Subang, di Lembang, di 16 desa, itu pasti terjadi. Karena kami yakin dan percaya ketika kami sehati sepakat, apapun yang kami minta dalam namamu, Engkau akan berikan Tuhan. Keluarga-keluarga yang hancur dipulihkan. Kami men-take over setiap desa demi desa dengan kebangunan rohani, kegerakan, atmosfer doa semakin kuat. Pekerjaan Roh-Mu melawat desa demi desa, kota, bahkan bangsa kami, bangsa-bangsa. Kami berdoa secara khusus untuk KTT G20 Tuhan. Berkumpul 30 bangsa-bangsa. Kami berdoa curahkan Roh Kudus-Mu. Tidak ada kekacauan di dalam nama Yesus. Tetapi pakai presiden kami, Bapak Jokowi, untuk memberikan perdamaian. Oh, kedamaian itu yang akan dinyatakan. Kami menghancurkan siapa pekerjaan roh jahat dalam bentuk apapun yang mengacaukan G20 dalam nama Yesus. Dan kesempatan yang luar biasa Tuhan, bagaimana Kau mengumpulkan 30 negara di bangsa ini. Kami tahu bukan kebetulan. Kau merindukan mereka mengalami pencurahan roh. Berdoa untuk Bapak Presiden Rusia Putin Tuhan, Bapak Presiden Ukraina, berikan roh yang lembut, cinta perdamaian. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini satu yang profetis Tuhan. Bangsa-bangsa datang ke bangsa kami. Ini sesuatu yang profetis. Tiba waktunya mereka akan datang berbondong-bondong ke rumah Tuhan. Oh, itu akan terjadi. Kau sedang lakukan sekarang di alam nyata Tuhan. Mereka datang, negara-negara kuat di dunia ini datang ke bangsa kami. Tiba waktunya mereka datang ke rumah Tuhan. Bukan datang ke Bali, tapi datang ke rumah Tuhan. Malah sokro malah se. Saudaraku, ini sesuatu yang profetis saudara. Lo sokro malah. Kalau sampai Indonesia diberikan kehormatan, padahal mereka Indonesia bukan anggota dari G20, tapi diberi kehormatan untuk menjamu 30 kepala negara. Oh, di balik semua ini Kau ingin lihatkan Tuhan, Kau akan membawa bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Orang Kedah dan Ebeot berduyun-duyun datang ke rumahmu, menjadi persembahan yang harum di mezbamu. Itu pasti terjadi Tuhan.
di keluarga kita, di keluarga besar kita. Kemala sokro malasena malaso. Tuhan, kami sepakat sehati. Kau bilang minta apapun Kau akan berikan. Kami hari ini sepakat sehati. Sepakat sehati. Kami mengosongkan diri Tuhan, memiliki dasar keyakinan yang sama. Minta keluarga kami supaya mereka dipertobatkan, dibawa datang kepadamu. Keluarga besar kami, oh pemulihan terjadi. Hubungan bapa anak dipulihkan, keluarga besar diselamatkan. Kami minta dalam nama Yesus, pencurahan Roh Kudus terjadi, pekerjaan roh terjadi, atmosfer doa semakin kuat di tengah-tengah keluarga kami, sehingga mereka mengalami pekerjaan roh. Mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah. Mereka diambil selubung-selubung, keangkuhan, kesombongan dihancurkan, dan mereka datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa di bulan Desember ada banyak pertemuan keluarga. Kami rindu pertemuan yang bukan biasa-biasa, tapi pekerjaan roh bekerja kuat. Tidak ada yang mustahil, karena ketika kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Kemana sekre manse, losona mana sekre, losona mana sekre, kemana sekre mana sena mana sokro, losokro mana sekre mana se, losokro mana se. Keluarga yang hancur dipulihkan. Lo sokro mana sekre, ke mana sekre mana sena mana sokro mana se, le sekre. Mari saudara, biarkan Roh Kudus bekerja luar biasa. Lo sona mana sekre mana sekre mana se, lo sokro mana sena mana sekre mana sekre mana sokre, lo sokro mana se. Terjadilah, 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 terjadilah. Akhir tahun ini Tuhan, kami melihat ada sesuatu yang berbeda di keluarga besar kami, di keluarga kami. Kami melihat hati yang keras dilembutkan. Lo sokro malansena malansekre malanse. Terima kasih. Amin. Yes, yes. Mari angkat tangan. Kau sebut siapapun keluargamu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku minta Roh Kudus dicurahkan atas dia. Beri dia mengalami pekerjaan roh. Aku ingin ditarik dia ke dalam tangan-Mu. Mungkin anakmu, mungkin suamimu, mungkin keluarga besarmu, mertuamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna. Ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Kemana sekre, mana sekre. Biar belas kasihan Bapa. Percayalah, hari ini kita sedang sepakat ke gunung Bapa. Dan Tuhan berkata, apapun yang kamu minta, aku akan berikan kepadamu. Yesokre mana sekre, komolo sokro sekre. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa
Engkau bukan orang yang biasa-biasa. Ada dunamos dalam hidupmu, ada dinamis dalam hidupmu. Engkau pribadi yang memiliki potensi yang luar biasa untuk menghancurkan setiap benteng-benteng. Untuk hidup memiliki kuasa mengubah segala sesuatu. Percayalah, Tuhan sedang mengangkat engkau dan memberikan kapasitas yang lebih besar untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ketika para rasul berdoa, maka goyanglah tempat dan mereka penuh Roh Kudus dan memberitakan Injil dengan berani. Tidak ada pengabaran Injil dan berani tanpa dimulai dengan doa. Hanya mulai dengan doa, penuh dengan Roh Kudus dan berani mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Ini adalah pola Tuhan. Dan biarlah itu terjadi atas kita semua. Ada banyak orang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Setiap pertemuanmu bukan pertemuan yang biasa-biasa dengan Tuhan. Tuhan akan banyak berbicara. Suara Tuhan akan diperdengarkan bagimu. Engkau confirm dan percaya bahwa itu pasti terjadi. Engkau terus pengharapan kepada Tuhan. Engkau terus percaya bahwa pengharapanmu pasti menjadi sau yang kuat, menjadi aman bagi jiwamu, sehingga tidak gampang digoncangkan oleh apapun berita dunia ini. Menjadi orang yang kuat di akhir zaman, mengenal Allah dan bertindak, berjalan semakin lama semakin kuat di Sion. Terjadilah penyertaan Allah, penyediaan Allah yang sempurna, tidak akan pernah kekurangan apapun itu terjadi dalam hidupmu. Engkau dibedakan, diistimewakan, langit selalu terbuka bagimu. Terjadilah dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.